break, continue, dan return itu adalah sebuah statement yang akan mempengaruhi iterasi di dalam looping kita. Jadi saya akan membuat mungkin berapa ya, dua buah looping ya yang berbeda untuk melihat sejauh mana statement dari break, continue, return ini akan berpengaruh terhadap iterasi kita. Oke. Jadi begini, misalkan saya mempunyai apa ya, variabel x ya sama dengan 0. Lalu saya juga punya y. Oke, saya yang pertama itu akan apa ya, memakai yang looping yang for ya. Oke, for aja. Oke, misalkan saya katakan for x-nya itu kurang dari 21. X-nya saya incrementkan. Lalu saya sebut sini iterasi ke X ya. Oke, lalu di bagian bawah saya buat sebuah kalimat selesai. Oke. Nah, kalau kita mengetahui bahwa selesai ini berada di luar iterasi ya. Sekarang kita akan coba untuk eksekusi argumen ini. Ya, iterasi ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 ya. Sudah jelas ya, ini sederhana sekali. Lalu bagaimana kalau kita menambahkan statement misalnya break gitu ya. Jadi kita pakai if jika ya. Jika x-nya sama dengan berapa ya? 15 ya. Lalu akan saya break. Kita lihat sejauh mana ini mempengaruhi. Lihat dia hanya sampai iterasi ke-14. Yang ke-15 tidak dilanjutkan. Kenapa? Ini maaf ya, ini yang kemarin kita coba. Jadi break ini mempunyai kemampuan untuk memaksa sebuah apa ya, sintak keluar dari loopingnya ya. Jadi looping itu kan berada dalam bracket ini sampai bracket ini ya, ingat itu. Nah, ketika dia mencapai x sama dengan 15, dia kan pertama masuk tuh x1, lalu dicek apakah 15, tidak, lalu dia akan di print ke sini 0 dulu ya ternyata. Lalu dia akan kembali ke atas jadi 2, dicek oh tidak, ini false, ditulis dia kedua sampai ke 14. Ketika ke 15 dia berputar 15 karena akan diinkrementkan di sini. Dicek oh ya ternyata x sama 15, berarti if ini bernilai true ya. Ketika true di break. Break itu berarti dia tidak akan lagi berada di dalam looping ini. Berarti dia akan langsung keluar dari bracket ini, bracket looping ini yang utamanya, semua keluar ya. Oke, jadi berhenti loopingnya. Tetapi dia tetap akan melanjutkan ke line berikutnya, di mana line berikutnya ini tidak berada di dalam looping. Ya, sistem outprint line selesai ini akan di print dia argumen ini. Ya, jadi hanya sampai ke 14, keluar dari looping, tetap melanjutkan line berikutnya yang tidak ada di dalam looping itu. Oke, inilah break. Sekarang kita akan coba ke continue ya. Sama penggunaannya pakai if. Kondisinya ialah jika x sama dengan misalnya 10, maka continue saja. Kita lihat sampai 14 ya. Oke. Kita lihat ya sekarang. Kalau ini sudah tahu ya. Sekarang kita fokus ke yang ini, line ini. 0 masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13. Ketika 13 dicek, di print iterasi ke 13, di looping ke sini jadi 14 ya karena diinkrementkan. Ketika 14 dicek di sini, oke, masih lewat. Oh maaf, maksud saya ya ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditulis iterasi ke 9, di looping dia, cek masuk ke increment jadi 10. Ketika 10 di sini masih lewat ya. Nah, dicek oh ya x benar sama dengan 10. Continue. Ini berarti jangan diteruskan ke line berikutnya. Tetapi dia masih di dalam looping. Ya, itu artinya. Jadi ketika dia x sama dengan 10 ketemu dia true ya, true ini, maka dia akan tidak akan melanjutkan ke dalam line berikutnya yang ada di dalam looping. Lihat di sini dan di sini ya lah.
loopingnya ya. Jadi ketika X sama 10, dia tidak akan melanjutkan ke line berikutnya. Ini tidak akan dilanjutkan dia, tetapi dia tetap akan melakukan looping. 10, jadi otomatis iterasi ke 10 tidak dicetak dia, ya, karena dia tidak akan melanjutkan ke line berikutnya. Lalu dia masuk ke atas, jadi 11, lewat iterasi ke 11, dituliskan. Lihat nih. Itulah kenapa 9 langsung ke 11, tidak yang ke 10. Ketika 11 terus di looping dia 12, 13, 14, sampai ketemu break ini, X sama dengan 15, baru dia keluar dari looping ini. Paham ya? Jadi sekali lagi, continue itu akan membuat suatu sintak tidak akan melanjutkan ke line berikutnya yang berada di dalam looping yang sama ya. Jadi itulah kira-kira. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke return ya. Return ini lebih ngeri lagi ya. Bisa kita katakan if, saya katakan if X sama dengan 5, maka return ya. Jadi return ini akan memaksa sintak ini keluar dari main metodenya. Kita akan lihat. Nah, lihat ini. Ketika X sama dengan 4, dia masih di print sini. Lalu looping ke atasnya ya. Ini saya hapus dulu. Masuklah 5. Ketika 5 dicek, oh ya X sama dengan 5. Return ini akan membuat sintaknya keluar dari main method. Main method mana ini? Inilah main methodnya, void main ini. Jadi dia akan keluar dari bracket ini dan bracket ini. Ya, otomatis dia juga tidak akan melanjutkan ke line yang ini, selesai ini. Kenapa? Karena line selesai ini masih di dalam main method ya. Masih dalam line main method ini. Jadi dia akan keluar dari sini. Ya. Jadi hanya berhenti sampai X sama dengan 4. Tidak akan lanjutkan ke sini, tidak akan ke sini, tidak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sampai selesai ini pun tidak dilanjutkan dia. Dia langsung keluar dari main methodnya. Oke. Jadi sudah jelas ya. Kalau bisa saya katakan seperti ini. Apa ya? Pertama ialah break akan membuat apa ya? Sintak ya kita keluar dari looping seperti ini. Ya, kalau continue akan bukan akan tidak akan melanjutkan ke line berikutnya yang masih ada dalam looping, tetapi akan melakukan iterasi kembali. Nah, seperti inilah kalau looping ya. Kalau continue. Jadi dia tidak akan melanjutkan ke line berikutnya ya, yang masih ada dalam satu looping itu. Tetapi dia akan langsung ke looping berikutnya. Ya, kalau satu lagi itu apa? Break ini break ya. Break bukan return, sorry. Return akan membuat keluar dari main metodenya. Paham ya? Jadi kalau return tuh langsung dia keluar dari main method ini. Dari ini nih. Otomatis dari sini sampai ke bracket ini tidak akan lagi dilanjutkan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk kasus yang kedua, yaitu pakai while. Jadi begini. Ini akan sedikit lebih apa ya, lebih luas lah. Ketika true, saya akan membuat seperti ini. Iterasi ke, misalkan saya katakan ke gini aja ya, ke Y. Oke, lalu G nya akan saya incrementkan. Oke, sebentar, ada yang salah. Ini apa ini? Unreachable statement. Oke, kalau gitu ini saya tidak pakai dulu, atau saya pakai tapi ini saya
nantikan sebentar. Oke. Nah, oke, sebentar. Oke, tentu saja ini unreachable statement ya, karena kita masih belum memberikan if-nya. Oke, sekarang kita akan mencoba memakai if lagi di sini. Kita pakai if apa? Yang pertama itu apa? Break ya. Oke, sorry. If y sama dengan 10, maka break. Oke, maaf. Break seperti ini. Oke, sekarang saya akan hidupkan ini. Sudah bisa nggak? Ya, sudah bisa ya. Sudah reachable sekarang. Nah, kita akan print. Lihat, break tadi saya katakan akan membuat sintak keluar dari looping. Otomatis ketika pertama y sama dengan 0, dia akan tuliskan di looping lagi 2, karena ingat dia diinkrementkan 3, 4, 5. Ketika bertemu dengan 10, dia langsung keluar dari looping ini. Keluar dari looping hanya keluar dari sintak ini ke sintak yang ini. Ya, tetapi sintak yang ini masih berada dalam main method. Ya, jadi dia akan keluar saja, tetapi ini tetap akan dieksekusi dia argumennya. Lihat ini, dieksekusi dia. Paham ya? Jadi dia hanya keluar dari loopingnya saja, bukan keluar dari main methodnya. Nah, sekarang kita akan coba continue ya. Misalkan saya katakan if, misalnya apa ya, y sama dengan 15. Saya katakan ini jangan, kalau 15 5. Ini akan continue ya. Oke, kita lihat. Nah, ini agak sedikit teliti kita. Ketika y sama dengan 0, dia akan di print terus argumen ini. 0 menjadi 1, 2, 3, 4. Ketika 5, dia akan continue. Ya, continue ini berarti dia tidak akan melanjutkan ke dalam sintak selanjutnya yang masih berada dalam looping yang sama. Jadi ini tidak akan dilanjutkan dia, tidak akan dibaca. Nah, masalahnya ketika y sama dengan 5, posisi y sama dengan 5, ya, sedangkan kondisi loopingnya masih true, ya, dia tidak akan melanjutkan ke berikutnya, tidak ada 6. Dia akan terus mentok y sama dengan 5. Tetapi dia akan ngelooping terus, tapi y 5 terus. Sebenarnya kondisi ini, lihat ini, kalau Anda bisa lihat ini, nih, lihat, running. Itu tandanya sebenarnya dia belum berhenti. Dia berjalan terus membaca, tapi y-nya 5 terus. Tidak 6, 7, 8, tidak. Buktinya bagaimana? Ini saya akan buktikan ya. Kalau saya buat di sini sebuah statement, misalnya di sini ya, maaf, saya katakan looping gitu aja. Lihat apa yang terjadi. Lihat ya, looping terus, tapi y-nya masih terus 5. Lihat, iterasi terakhir, iterasi keempat ya, maaf, y-nya terus 4, karena ketika 5 dia akan di-continue. Tapi loopingnya terus jalankan dia, karena y masih terus 5, masih terus 4. Lihat, karena kalau y-nya 5, di-continue, tidak akan melanjutkan ke line berikutnya. Dia mentoklah y ini sama dengan 4, bukan 5 tadi, 4. Dia akan masuk ke sini. Set, oke, kondisinya masih true. Dia tetap akan mengeksekusi yang ini. Tetapi ketika selanjutnya, dia masih saja 4. Terus dia gitu. Karena tidak akan lagi dilanjutkan ke dalam statement berikutnya. Terus 4, sehingga looping ini diulangi terus diulangi dia. Paham ya? Nah, oke. Sekarang kita akan coba yang berikutnya ya. Ini saya close dulu. Oke, yang selanjutnya ialah return ya, sama return ini ya. Kayak di atasnya. If saya katakan if y sama dengan 3, itu aja ya. Return. Kita print. Lihat ya, iterasi ke 0, 1, 2. Looping ya, tetapi dia langsung keluar dari main methodnya. Lihat, dia keluar dari main method ini. Nah, ini dia akan keluar dari main method ini, dari sini
ke bracket yang ini, keluar dia ya. Jadi begitu dia 0 masuk pertama, oke, argumen ini ditaruh di konsol jadi 2, jadi 1, terus 2. Ketika ketemu Y sama dengan 3, dia sempat ini ya, mengeprint argumen ini ya, lalu ketemulah Y sama dengan 3, dia langsung keluar dari main method, sehingga line yang ini pun tidak akan dieksekusi dia. Kenapa? Karena line ini masih di dalam main methodnya. Jadi 0 looping, 1 looping, 2 looping ya. Paham ya? Paham ya? Ketika ditemukan 3, stop dia. Jadi sebenarnya baik itu menggunakan for ini ya, atau menggunakan while, break, continue, dan return sama-sama bisa dipakai ya. Tidak ada masalah ya, karena ini hanyalah sebuah statement yang akan mempengaruhi iterasi dari looping kita. Jadi bijaklah menggunakan return, break, atau continue, karena ini sangat membantu dalam sintak kita ya, kalau kita ingin membuat sebuah kode pemrograman ya. Baik, silakan diulang kembali sampai benar-benar paham apakah itu break, continue, dan return ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.